Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نود التعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita akan melanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan sekarang kita masih membahas tentang nama-nama Rasulullah. Kemarin yang terakhir nama Rasulullah itu siapa? Nabiul Malahim. Nabi yang punya semangat yang begitu sangat tinggi untuk berperang, untuk berjuang. Oh, berarti Islam itu kekerasan ya? Ya tidak. Ini tidak bertentangan dengan Nabi juga disebut Nabi yang penuh dengan rahmat, Nabi yang membawa rahmat. Salah satu bentuk rahmatnya Nabi kepada umatnya, sebagaimana satu keterangan menyebutkan pernah suatu ketika ada orang yang menghina, mencela, menyakiti kepada Rasulullah. Akhirnya datanglah malaikat yang memang bertugas untuk menjaga gunung. Akhirnya malaikat ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika engkau mau gunung ini akan aku jatuhkan kepada mereka yang menyakiti kepadamu, mereka yang menghinamu, mereka yang mencelamu." Apa jawaban Rasulullah? Arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Aku masih berharap dari mereka keluar orang-orang yang mengesahkan kepada Allah dan tidak mensekutukan kepada Allah. Itu salah satu rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Jadi walaupun Rasulullah itu memang orang yang punya semangat yang sangat kuat untuk berperang, tapi di sisi yang lain juga Rasulullah itu memang punya sifat rahmat yang begitu sangat besar. Nah, perang ini sebenarnya bukan karena untuk apa? Perang di dalam Islam itu karena ada yang memulai. Mereka mengganggu kepada orang-orang Islam. Tapi kalau misalkan tidak mengganggu, ya sudah, biarkan saja, tidak usah berperang. Kita kepada orang-orang kafir pun juga tidak diperintahkan untuk memerangi kepada mereka. Kepada orang kafir pun kita tidak diperangi untuk mereka. Misalkan kita punya tetangga kafir, kan damai-damai saja kan? Masa kita disuruh, oh itu kafir, harus segera dibunuh, harus segera diperangi? Kan tidak. Islam memang mengajarkan kedamaian dan mengajarkan kepada kasih sayang. Akan saya ulang kembali, kemarin bacaannya terkait dengan Nabi itu adalah Nabiul Malahim. Fi tasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Malahim isyaratun ila ma bu'isa bihi minal qitali bisayf. Nabi itu orang yang sangat sering berperang menggunakan pedang. Walam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qattun ma jahada sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Tidak ada nabi dan umatnya yang lebih gigih berperang melebihi kegigihan Nabi Muhammad berperang bersama umatnya. Wal malahimul lati waqa'at wa taqa'u baina ummatihi wa bainal kuffari lam yu'had misluha qablahu. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang menandingi Nabi Muhammad beserta umatnya.
fa inna ummatahu yuqatilunal kufar fi aqtaril ardi ala ta'aqubil a'sari ila ay yuqatilul a'war ad-dajjal. Selalu punya semangat yang kuat sampai nanti ada peperangan melawan Dajjal. Sekarang kita akan lanjutkan nama-nama Rasulullah yang lain. Wa fit tahdhibi, di dalam kitab Tahdzib, karangan siapa? Imam Nawawi. Yang penting tahu namanya saja walaupun tidak pernah tahu kitabnya. Orang itu yang penting tahu nama kitab seakan-akan punya, ya tidak apa-apa. Tahu nama kitab, di dalam kitab Tahdzib karangan Imam Nawawi, kayak punya kitab. Ya, kalau punya kemampuan untuk memahami bahasa Arab, ya bagus punya kitab itu. Kalau udah punya kemampuan memahami bahasa Arab, ya minimal punya terjemahan, tapi yang terjemahan itu dilihat penerjemahnya siapa. Jadi ya cari yang bagus, jangan langsung beli terjemahan pokoknya sampulnya bagus, cetakannya bagus. Lihat dulu penerjemah, itu ada beberapa penerjemah yang memang bagus, jadi nanti tidak sembarangan, biar tidak menyesatkan. Di dalam kitab Tahdzib, sammahullahu azza wa jalla fil qur'ani rasulan, di dalam kitab tersebut Allah menamakan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang pertama dengan nama Rasul. Sebagai bukti, di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummiyah, yaitu mereka yang mengikuti Rasul. Rasul di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kemudian juga itu dinamakan dengan nama Nabi. Di dalam Al-Quran itu agak ke selatan sini, agak ke selatan sini. Di dalam Al-Quran itu semua nabi dan semua rasul selain Nabi Muhammad semuanya dipanggil dengan namanya langsung. Di dalam Al-Quran itu selain Nabi Muhammad, dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain semuanya langsung dipanggil namanya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain semuanya langsung dipanggil namanya. Cuma kalau manggil Nabi Muhammad tidak dipanggil namanya. Perhatikan dari juz 1 sampai juz 30 Nabi Muhammad tidak ada yang nama Muhammad tidak ada. Untuk memanggil nama Nabi Muhammad itu tidak ada. Ya Muhammad atau ya Ahmad tidak ada. Kenapa? Saking mulianya Nabi Muhammad, sehingga Al-Quran pun memuliakan Nabi Muhammad dengan memanggil tidak langsung dengan namanya. Tidak langsung dengan namanya. Makanya ya tidak berlebihan ketika misalnya kita menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad. Ya kenapa? Karena panggilan kehormatan. Masa kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau istilahnya orang-orang Jawa itu apa ya? Lupa saya. Jadi langsung manggil namanya. Anggap saja manggil gurunya langsung panggil namanya, tidak didahului Pak Guru atau Ustadz atau Kiai atau yang lainnya. Ini kan tidak sopan. Nah kita dikritik sama kelompok sebelah itu tidak ada dalilnya mengucapkan Sayyidina Muhammad. Giliran manggil ustadznya hafidhahullah, al ustadz Fulan bin Fulan hafidhahullah. Sebegitu mulianya manggil ustadznya itu. Tapi giliran manggil nabinya Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan berpikir yang terbalik namanya. Makanya Al-Quran itu menyebut nabi tidak dengan namanya. Bisa dengan rasul, bisa dengan nabi, atau bisa dengan panggilan-panggilan yang lain. Dan juga termasuk Rasulullah itu mempunyai nama Ummi. Ummi itu bisa memiliki dua arti. Cuma secara arti yang umum, Ummi itu orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa
nulis. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau ada orang yang mengkritik, misalkan, oh kalian itu punya nabi yang bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya justru Allah menciptakan nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, punya hikmah yang sangat besar. Coba seandainya nabi itu bisa baca dan bisa nulis, nanti akan ada anggapan dari sebagian orang bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Ya karena bisa baca, bisa nulis. Kalau sudah ada pemahaman bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad itu orang biasa, manusia. Dan manusia, ya namanya manusia, bisa salah kan? Manusia bisa salah. Berarti nanti kesimpulan akhirnya Al-Quran bisa salah. Ini ada hikmah tersembunyi, bukan karena Rasulullah itu bodoh atau apa. Justru tidak bisa bacanya Rasul, tidak bisa nulisnya Rasul itu melebihi yang lain. Kenyataannya kan beliau orang yang paling cerdas di dunia kan. Ya, satu contoh ya. Kadang memang di balik kekurangan itu ada banyak kelebihan. Saya dulu waktu masih belajar di Yaman itu, saya punya guru. Guru saya itu guru khusus setoran hafalan Al-Quran. Namanya itu Ustadz Husain Ba'u Taifah. Beliau itu tidak bisa lihat. Artinya ya bahasa kasarnya buta. Cuma saya saja itu nyebut buta itu kayaknya tidak sopan itu ke guru itu. Beliau tidak bisa lihat, tapi hafal Al-Quran 30 juz. Jadi ketika kita setoran, langsung dia sudah tahu ini salahnya di sini, salahnya di sini. Sambil beliau kadang-kadang pegang di karpet, mungkin ngerasakan ini ada apa, bentuknya kayak apa. Saya sambil merenungkan, ini orang hidupnya dipenuhi dengan kegelapan karena semuanya hitam. Tapi di balik itu ada cahaya yang sangat terang, cahaya Al-Quran. Betapa banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang, tapi hatinya dipenuhi dengan kegelapan. Karena hidupnya tidak terarah, hidupnya sembarangan, hidupnya sembrono. Ini beliau, masya Allah, sangat sabar sekali ketika ngajar kepada murid-muridnya. Kadang, ya namanya pelajar ya, santri. Kadang saya itu kalau tidak siap setoran itu ya, saya tidak masuk biasanya. Tidak masuk, kemudian besoknya masuk lagi, ditanya sama guru saya itu, kenapa kemarin kau tidak masuk? Ya pastinya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Madura. Kenapa kemarin kau tidak masuk? Ya saya bilang, saya tidak siap Ustaz. Satu kali pun saya tidak pernah menjumpai guru saya ini marah, tidak pernah satu kali pun. Saya senyum. Jangan diulangi, besok masuk lagi ya. Iya, insyaallah. Tidak pernah. Kadang, ya saya kan jujur. Kenapa kemarin kau udah masuk? Ya saya bilang, saya tidur Ustaz gitu. Ya sudah, beliau cuma senyum. Jadi biasanya nanti itu di sebelah kanannya itu ada murid yang bagian nulis kayak semacam, oh ini halaman sekian sampai ayat sekian. Jadi nanti paham nanti kedepannya besoknya itu melanjutkan sampai mana. Beliau kan otomatis tidak bisa. Ada yang bagian semacam sekretaris gitu. Nah, nanti itu yang paling terakhir biasanya ngantarkan pulang ke rumahnya. Ya karena ya takut itu nanti. Takut. Waktu berangkat ya beliau diantarkan sama keluarganya ke masjid, namanya Masjid As-Segaf. Kadang-kadang pindah ke Masjid Al-Idrus itu. Diantarkan sama keluarganya. Kalau pulang diantarkan sama kita-kita yang paling terakhir setoran itu. Saya pernah mengantarkan beberapa kali. Jadi waktu saya antarkan itu kan otomatis saya nuntun pegang tangannya itu. Beliau itu tidak ngomong sama sekali. Tidak ngomong sama sekali. Selama saya antarkan pulang itu tidak ngomong sama sekali. Jalan kaki. Karena rumahnya tidak begitu jauh. Jalan kaki. Kadang-kadang juga diantarkan pakai sepeda motor. Tidak pernah ngomong. Terus apa dia lakukan apa? Itu murojaah terus. Di murojaah terus. Al-Quran yang dihafal itu dia ulang-ulang terus. Jadi kadang-kadang saya itu basa-basi ngobrol itu beliau kaget karena lagi konsentrasi murojaah Al-Quran itu.
Jadi kalau kita itu mau sedikit berpikir dan merenung, banyak sekali orang yang bisa melihat tapi seakan-akan dia tidak bisa melihat. Ya nyatanya jangankan hafal, baca saja itu kayaknya malas baca Al-Quran. Ya banyak juga di sana orang yang tidak bisa melihat tapi melebihi orang yang bisa melihat. Itu beliau itu luar biasa. Beliau punya istri, punya anak, dan tidak lari dari tanggung jawab untuk menafkahi anak istrinya. Punya. Sampai sekarang saya punya nomornya beliau. Jadi kalau beliau itu WA pakai ini, minta tolong ke saudaranya, langsung beliau rekam suara. Ya karena tidak bisa nulis. Gimana caranya nulis? Dan beberapa orang yang punya kekurangan yang pernah saya jumpai itu banyak punya kelebihan. Yang paling terkenal ya pengarang Ratib Haddad. Pengarang Ratib Haddad, Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu beliau tidak bisa melihat semenjak usia sekitar 13 atau 12 tahun. Cuma sekarang kalau kita mau bertanya, siapa yang tidak kenal Ratib Haddad? Sedunia semuanya kenal. Nah kita itu ya orang yang bisa melihat karya kita apa untuk orang lain. Dan bahkan bukan cuma Ratib Haddad, ada banyak kitab-kitab karangan beliau seperti misalkan Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah, ada Al-Fusulul Al-Ilmiyah, ada Ad-Da'watut Tamah, ada banyak kitab orang yang tidak bisa melihat. Jadi setiap kekurangan pasti dititipkan sebuah kelebihan. Dan Nabi Muhammad itu disebut Nabi yang ummi. Makna umumnya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Itu ada dua pemahaman. Itu kan artinya ibu ya. Itu artinya ibu. Kalau diartikan ibu berarti Nabi Muhammad itu terlahir sama seakan-akan seperti sebagaimana ketika dilahirkan ibunya, yaitu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Karena otomatis bayi. Ya kalau bayi pas langsung bisa baca bisa nulis kan ya lucu nanti. Lebih ngeri lagi, bukan lucu, lebih menakutkan itu. Lil ummi dikembalikan kepada ibu, artinya Nabi Muhammad itu kondisinya sama seperti ketika dilahirkan ibunya, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Apakah ada bayi bisa baca bisa nulis waktu lahir? Kayaknya tidak ada, kecuali bayi kartun. Mungkin saja itu bisa baca bisa nulis. Apalagi kalau bayi kartun tuh jatuh dari tempat yang sangat tinggi hidup lagi itu. Ya namanya film kartun, buat lucu-lucuan. Ada pendapat yang kedua, kenapa disebut ummi? Karena diambil dari Ummul Qura. Ummul Qura itu mana? Mekah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Makanya ini ada dua versi. Tapi makna yang umum ya tadi itu, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Jadi jangan ngomong goblok. Oh, kamu yang lebih goblok itu. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bisa hal-hal lain yang jauh lebih hebat dibanding yang bisa baca, yang bisa nulis. Kemudian Nabi Muhammad itu juga punya nama Syahidan. Syahidan itu apa? Orang yang menyaksikan, bersaksi. Nanti ketika umat-umatnya datang di hadapan Allah, nanti Nabi Muhammad yang akan menyaksikan kepada mereka. Kalau misalkan ada umatnya itu yang banyak dosanya, Nabi Muhammad yang akan mensyafaati kepada mereka, menjadi saksi. Mubasyiron, Nabi Muhammad nama lainnya juga Mubasyir. Ini nama-nama Nabi Muhammad, bisa dipakai nama untuk anaknya juga boleh. Mubasyir. Apa artinya mubasyir? Yang memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Ya contohnya memberikan kabar gembira tentang surga. Itu namanya mubasyir. Kalau kita lebih mengenal, ada 10 sahabat Al-Ashrah Al-Mubasyirina Bil Jannah. Ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira
masuk surga. Salah satunya adalah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nama Nabi Muhammad yang lain Nadhiron. Nadhiron. Saya juga punya teman namanya Mubashirin. Itu juga mungkin tabarukan dengan nama Nabi. Syahid juga ada. Tapi kalau laki-laki namanya Ummi belum ada. Ya, Ummi kalau dipakai nama perempuan sudah umum. Cuma yang dimaksud di situ ya bukan Ummi yang di sini pastinya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Kepalanya siapa? Ayahnya. Jadi ya saling berhubungan. Bukan kemudian ibu saja yang paling berperan untuk pendidikan anaknya. Nadhiron. Nadhiron itu apa? Orang yang menakut-nakuti. Menakut-nakuti kepada siapa? Kepada man kadzdzabahu binnar, orang yang mendustakan terhadap berita-berita tentang neraka. Oh, tidak percaya kalau neraka itu ada. Maka Nabi Muhammad datang sebagai nadhiron, yang memberikan peringatan dan juga menakut-nakuti kepada mereka yang tidak percaya terhadap azab neraka. Dan itu ada, neraka itu ada. Pokoknya namanya iman itu tidak usah pakai akal. Urusan iman tidak usah pakai akal. Kalau pakai akal tidak percaya. Allah ada apa tidak ada? Kemudian kita mikir pakai akal, mana kok ada? Nyatanya mana tidak ada kan? Tidak ada. Ya ada iman nanti. Kita harus iman kepada malaikat. Mana malaikat? Kita mikirnya pakai akal. Ya tidak jadi. Susah untuk iman. Kitab-kitab yang tahu kita cuma kitab Al-Quran. Kitab-kitab yang lain mana? Tidak ada. Soalnya hal-hal yang berhubungan dengan iman itu banyak yang gaib. Surga, neraka, pahala, siksa, apa lagi? Sirat, jembatan, apa lagi? Mizan, timbangan, siksa kubur. Apakah ada siksa kubur? Ya bilang saja ada. Ada dan yakin di dalam hati. Dipikir secara akal. Gimana kita untuk membuktikan? Kan harus mati dulu. Kan ya? Kan harus mati dulu. Tidak mungkin itu untuk kita langsung bisa membuktikan dengan bukti yang konkret dan nyata. Ya harus mati dulu. Nanti kalau sudah mati, kalau sudah disiksa kan tidak bisa diwawancarai. Kan repot. Yang berikutnya nama Nabi Muhammad adalah da'iyan ilallahi biidnihi, yaitu yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Yang mengajak taat kepada Allah dengan izin Allah. Kenapa kok harus dengan izin Allah? Karena fungsi izin itu sangat penting. Terutama dari guru kepada murid. Pokoknya kalau sudah dapat rekomendasi dari guru itu alamat itu gampang semuanya. Jadi apa-apa itu bagusnya itu minta konsultasi sama guru. Ini bagaimana, bagus apa tidak bagus. Kalau gurunya sudah bilang, oh ya bagus, lanjutkan, insya Allah semuanya dimudahkan. Itu fungsi izin, tashilul amri wa taisiruhu, memudahkan urusan dan menggampangkan urusan itu. Makanya di dalam tradisi kita ada semacam ijazah. Mungkin kalian itu hafal surat Al-Fatihah, mungkin, dan bisa dipastikan semuanya hafal. Cuma bisa jadi Fatihah tersebut akan berbeda kekuatan dan powernya ketika mendapatkan ijazah dari gurunya. Beda, pasti berbeda. Ijazah dari gurunya, kenapa? Karena guru itu mendapatkan Fatihah itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai bersambung kepada Rasulullah. Makanya amalan yang mendapatkan ijazah itu berbeda dengan amalan yang tidak mendapatkan ijazah. Powernya berbeda. Coba ngamalkan satu amalan, beli buku di pinggir jalan, amalkan sendiri. Walaupun bacaannya bagus, bisa jadi gila. Dan bahkan bisa jadi itu stres itu. Pernah ada itu
orang sekitar sini, sekitar orang Sumber Malang kalau tidak salah. Dia itu beli buku amalan-amalan begitu di pinggir-pinggir jalan, kemudian tanpa ada gurunya diamalkan. Itu di situ petunjuknya harus dibaca di tengah-tengah kuburan pada waktu tengah malam. Akhirnya sekarang dia gila dan bahkan sampai dipasung tangannya. Kenapa? Karena ngamuk-ngamuk. Kenapa? Tidak ada gurunya. Jangan sembarangan kalau ngamalkan sesuatu tidak ada gurunya. Kalau sholawat sih bagus, tanpa ijazah pun itu boleh kalau sholawat. Tapi lebih kuat lagi kalau ada ijazahnya. Ada insya Allah nanti ada pengajian tanggal 17 Februari, Kamis malam Jumat. Itu saya beberapa hari yang lalu dihubungi sama Habib Muhammad bin Omar Al-Haddar Bondowoso. Ada tamu, beliau itu cicitnya pengarang kitab Sulam Taufik, namanya Habib Murtadha bin Thohir. Beliau rihlah dakwah dari Jember ke Bondowoso. Kemudian beliau Habib Muhammad sebagai penerjemahnya minta waktu ke saya untuk dicarikan di daerah Besuki. Sudah saya carikan tanggal 17 itu. Insya Allah beliau nanti hadir dan juga mungkin akan ngasih ijazah-ijazah penting itu. Ya, dan itu juga penting karena beliau langsung cicitnya pengarang kitab Sulam Taufik yang sangat dikenal di Indonesia. Kemudian nama berikutnya Wasirojam Muniro. Nabi Muhammad itu punya nama Sirojam Muniro. Apa artinya Sirojam Muniro? Sirojan itu artinya lampu, Muniron yang terang, bercahaya. Kalau pengen lampu yang sangat terang, Nabi Muhammad bukan hanya terang secara nyata, tapi juga terang secara makna. Karenanya waktu itu seringkali saya kutip cerita ini, pernah suatu ketika itu Sayyidah Aisyah menyulam baju pada waktu malam hari. Menyulam baju pada waktu malam hari. Kemudian di tengah-tengah Sayyidah Aisyah itu menyulam baju, tiba-tiba lampunya mati, lampunya padam. Sampai jarumnya jatuh. Sehingga Sayyidah Aisyah kebingungan nyari jarumnya itu. Di tengah-tengah Sayyidah Aisyah itu nyari jarum yang sedang hilang itu, tiba-tiba Rasulullah datang dan berdiri di depan pintu. Setelah itu tiba-tiba seisi ruangan bercahaya dengan cahaya yang begitu sangat terang. Ini terang secara dohir ini, dengan cahaya yang begitu sangat terang, sehingga Sayyidah Aisyah bisa menemukan jarum yang jatuh itu. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah indah wajahmu." Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah." Celaka orang yang tidak bisa menatap wajah indahku besok pada hari kiamat. Di dunia saja kita tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah, masa di akhirat tetap kita rugi tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wa man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak bisa melihat wajah indahmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya." Yaitu orang yang dimana ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau anak muda sekarang itu beda. Giliran namanya Nabi Muhammad disebut, diem saja. Giliran namanya artis, ada konser disebut, kita akan panggil artis kita, teriak-teriak histeris dengan suara yang sangat keras. Dia itu siapa? Nabi Muhammad siapa? Kan begitu. Dia bisa nolong kamu di hadapan Allah apa tidak? Giliran nama nabimu yang disebut, kamu diam saja. Giliran nama artismu yang disebut, kamu teriak-teriak histeris sampai nangis-nangis. Di mana ininya kita, hatinya kita? Bersambung kemana? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita mau mencintai siapa kalau tidak mencintai Nabi Muhammad? Yang pasti Nabi Muhammad nanti akan dimasukkan di dalam surga. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, ya kita cintai Nabi Muhammad, karena pasti nanti akan dikumpulkan di surga.
wa sirajan munira. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Benar-benar terang. Apa bedanya terangnya matahari, terangnya rembulan, dan cahayanya Nabi Muhammad? Kalau cahaya rembulan dan cahaya matahari hanya bisa menjangkau tempat-tempat yang bisa dijangkau. Tapi kalau cahaya Nabi Muhammad bukan cuma menerangi alam, tapi bisa menembus dinding-dinding hati yang sangat dalam dan sangat gelap. Sampai ke sini. Kalau hidup kita terlalu gelap, mungkin kita tidak punya cahaya Nabi Muhammad di dalam hati kita. Berapa kali kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sehari semalam? Ini pertanyaan yang perlu untuk kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Berapa kali? Kalau pas lagi ada acara, semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Berapa kali kamu baca sholawat setiap hari? 10 kali? Kayaknya enggak juga 10 kali itu. Ya minimal itu 300 kali setiap hari. Ya kalau pengen enggak lama, ya baca sholawat yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena orang yang akan ditolong, yang mendapatkan syafaat, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Nah, banyak di sini ditafsirkan oleh para ulama itu minimal 300 kali. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat tempat duduknya besok bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Di situ kan tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Cuma ulama ini menjelaskan minimal sehari semalam itu 300 kali, jangan sampai kurang. Sebentar itu. Paling tidak sampai 15 menit kalau kita baca. Bisa jadi kayaknya 10 menit sudah selesai kalau kita baca dengan bacaan yang pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Di samping kita nanti bisa dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah hajat-hajat yang ada di dunia itu juga akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tapi masih ada lanjutannya, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nabi Muhammad itu juga punya nama Raufur Rahim. Sebagaimana yang sering kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf, Rahim ini dua nama Allah yang tidak pernah diberikan kepada nabi siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad. Saking mulianya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak pernah diberi nama Allah Rauf, Rahim atau nama-nama yang lain tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad, dua nama sekaligus, Raufur Rahim. Sebagai bukti Allah mempunyai nama Rauf dan Rahim, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia adalah orang yang punya sifat Rauf dan Rahim. Tidak ada nabi yang diberikan nama Rauf dan Rahim. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mulia Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Dan masih ada banyak nama-nama nabi yang lain. Di dalam kitab Taurat namanya Nabi Muhammad siapa, di dalam kitab Injil namanya siapa, di dalam kitab-kitab yang lain juga namanya siapa. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Kalau tidak ada, kita ada. Ya silakan. Tadi Ustaz kan berkata kalau gurunya Ustaz itu cuma tersenyum tidak pernah. Kalau seorang guru dia itu tidak dimarahi, senang. Tetapi selama ini saya menjadi guru, kalau mamanya saya itu melihat anak salah, itu saya marah. Karena saya itu merasa begini Ustaz, ini bukan guru dalam sejarah. Apakah betul kalau seperti itu Ustaz? Marah itu ya boleh sebenarnya. Ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, marah ya boleh. Tapi marahnya bukan marah karena emosi, marah karena kasih sayang kepada murid. Itu beda soalnya.
Soalnya kalau marah itu timbul dari sifat emosi, itu namanya jadi ngosok nanti. Sudah tidak suka lagi sama murid itu. Marahnya itu marah sayang. Ya memang sebagian orang itu memang sudah terbiasa untuk tidak marah. Bukan karena tidak bisa marah ya. Seperti guru saya itu bukan karena tidak bisa marah. Justru orang tidak bisa marah itu udah bagus. Karena marah itu sifat bawaan manusia. Ya, artinya saya kira ya wajar, bukan berarti kita salah sebagai guru untuk marah kepada murid, asal marahnya itu marah yang bisa dikontrol, bukan karena nafsu, bukan karena apa, karena kita ingin memberikan pelajaran kepada murid dan kita tetap sayang kepada murid, dengan bukti kita masih berusaha untuk menjadikan murid ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya marah ya tidak apa-apa, saya juga pernah marah, boleh-boleh saja. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.